Bapak Ibu, sistem pensiun ASN yang Bapak Ibu kenal hari ini sedang berubah. Lebih cepat dari yang banyak orang sadari. Ada digitalisasi besar-besaran yang sedang terjadi. Ada wacana reformasi sistem yang terus bergulir. Ada teknologi baru yang mengubah cara Taspen bekerja. Apakah perubahan ini kabar baik atau kabar yang perlu diwaspadai? Dan yang paling penting, apa artinya semua ini bagi kehidupan dan hak-hak Bapak Ibu sebagai pensiunan hari ini dan ke depannya? Di video 25 menit 16 Maret 2026, ini kami bedah semua perkembangan terkini secara sangat jujur dan sangat lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Info Pensiunan ASN pada hari yang penuh semangat ini, Senin 16 Maret 2026. Salam hormat kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan PNS, TNI, dan Polri di seluruh pelosok Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, wawasan, dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, hari ini kami hadir dengan video yang sifatnya sedikit lebih berwawasan ke depan dibandingkan video-video kami sebelumnya. Bukan hanya membahas apa yang terjadi hari ini, 16 Maret 2026, tetapi juga membahas kemana arah sistem pensiun ASN Indonesia sedang menuju dan apa yang perlu Bapak dan Ibu ketahui untuk menghadapinya dengan bijak. Dunia terus berubah, teknologi terus berkembang, kebijakan pemerintah terus berevolusi, dan sistem pensiun ASN yang menyentuh kehidupan jutaan orang di seluruh Indonesia tidak terkecuali dari proses perubahan ini. Ada transformasi besar yang sedang terjadi di lingkup sistem pensiun ASN Indonesia. Transformasi yang melibatkan digitalisasi yang semakin masif, wacana reformasi sistem yang terus bergulir, dan berbagai perubahan kebijakan yang akan mempengaruhi cara hak-hak pensiunan dikelola dan disalurkan. Kami akan membahas semua ini dengan sangat jujur dan berimbang, menyampaikan peluang yang terbuka sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi. Karena sebagai pensiunan yang bijak, Bapak dan Ibu perlu tidak hanya memahami kondisi hari ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Bapak dan Ibu, salah satu perubahan paling nyata dan paling terasa dalam sistem pensiun ASN Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah transformasi digital PT Taspen yang terus bergerak dengan kecepatan yang semakin tinggi. Taspen yang dulu sangat identik dengan antrian panjang di kantor cabang dan proses administrasi yang serba manual, kini sedang bertransformasi menjadi lembaga yang semakin modern, semakin digital, dan semakin berorientasi pada kemudahan layanan bagi para pensiunan. Manifestasi paling langsung dari transformasi ini yang sudah dirasakan oleh jutaan pensiunan adalah aplikasi Andal by Taspen yang sudah kita bahas banyak dalam video-video sebelumnya. Namun, Andal hanyalah satu dari banyak inisiatif digitalisasi yang sedang dan akan terus dikembangkan. Kedepannya, Taspen terus mengembangkan kemampuan autentikasi biometrik yang lebih canggih, memungkinkan verifikasi yang lebih aman dan lebih mudah tanpa perlu repot dengan proses yang berbelit. Ada juga pengembangan sistem notifikasi real-time yang akan membuat pensiunan bisa mengetahui secara langsung kapanpun ada pembayaran yang diproses, dikirimkan, atau memerlukan konfirmasi. Portal layanan online yang bisa diakses 24 jam sehari 7 hari seminggu juga terus dikembangkan. Memungkinkan pensiunan untuk mengecek status pembayaran, melihat riwayat transaksi, dan bahkan mengajukan beberapa jenis perubahan data secara online tanpa harus datang ke kantor. Apa artinya ini bagi Bapak dan Ibu? Secara umum ini adalah perkembangan yang sangat positif. Layanan yang lebih mudah diakses, proses yang lebih cepat, dan transparansi yang lebih tinggi adalah hal-hal yang akan menguntungkan para pensiunan. Namun ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu bahwa semua kemajuan digital ini mensyaratkan kemampuan literasi digital yang cukup dari para penggunanya. Bagi pensiunan yang sudah terbiasa dengan teknologi, ini adalah kabar baik yang sangat menggembirakan. Namun bagi pensiunan yang masih belum nyaman dengan teknologi digital, dan ini adalah kelompok yang jumlahnya masih cukup besar, transformasi ini bisa menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Bapak dan Ibu, selain transformasi digital, ada topik yang lebih besar dan lebih fundamental yang perlu dibahas dengan sangat hati-hati, yaitu tentang wacana reformasi sistem pensiun ASN Indonesia yang sudah bergulir cukup lama dan terus berkembang. Saat ini, sistem pensiun ASN Indonesia menggunakan skema Defined Benefit, yaitu skema di mana besaran pensiun yang diterima sudah ditetapkan berdasarkan rumus tertentu yang melibatkan golongan terakhir dan masa kerja, terlepas dari berapa iuran yang sudah dikumpulkan selama masa aktif bekerja.
PT Taspen berperan sebagai pengelola dan penyalur dana pensiun dalam skema ini. Ada wacana yang sudah bergulir cukup lama tentang kemungkinan reformasi ke arah skema yang lebih modern, termasuk wacana tentang sistem iuran yang lebih transparan dan lebih individual, kemungkinan integrasi antara Taspen, Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai pembaruan lainnya yang bertujuan untuk membuat sistem pensiun ASN lebih berkelanjutan secara finansial dalam jangka panjang. Yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh Bapak dan Ibu adalah bahwa wacana reformasi ini umumnya dirancang untuk berlaku ke depan, untuk para ASN yang masih aktif bekerja saat ini, atau yang akan masuk ke sistem kepegawaian di masa mendatang. Hak-hak pensiunan yang sudah ada, termasuk seluruh Bapak dan Ibu yang sudah menerima pensiun saat ini, umumnya dilindungi dan tidak akan terpengaruh oleh reformasi sistem ke depan. Prinsip hukum yang berlaku secara universal dalam reformasi sistem pensiun adalah bahwa hak yang sudah timbul tidak bisa dicabut secara retroaktif. Pensiunan yang sudah menerima pensiun berdasarkan skema yang berlaku saat mereka pensiun tetap mendapatkan haknya berdasarkan skema tersebut. Namun demikian, penting bagi Bapak dan Ibu untuk tetap memantau perkembangan wacana reformasi ini dan memahami implikasinya, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anak yang masih aktif sebagai ASN. Bapak dan Ibu, di tengah semua perubahan dan transformasi yang sedang terjadi, ada beberapa hal yang tetap tidak berubah dan akan terus terlindungi sebagai hak fundamental para pensiunan. Pertama, dasar pembayaran yang sudah ditetapkan tetap berlaku. PP nomor 8 tahun 2024 yang menjadi acuan pembayaran gaji pensiun saat ini tetap berlaku sampai ada regulasi resmi baru yang menggantikannya. Tidak ada perubahan dadakan yang akan mengubah besaran yang sudah diterima tanpa melalui proses hukum yang sah dan diumumkan secara resmi. Kedua, hak atas THR dan gaji ke-13 tetap ada. PP nomor 9 tahun 2026 yang sudah terbit dengan tegas mengatur hak atas THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan di tahun 2026. Ini adalah komitmen pemerintah yang sudah resmi dan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ketiga, hak janda dan duda tetap terlindungi. Regulasi yang mengatur hak pensiun janda dan duda adalah bagian integral dari sistem yang berlaku dan tidak akan dihapus oleh transformasi digital atau reformasi sistem manapun. Keempat, mekanisme perlindungan konsumen tetap berlaku. Para pensiunan sebagai penerima manfaat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Taspen, hak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang hak-haknya, dan hak untuk mengajukan pengaduan jika ada masalah dalam pelayanan. Bapak dan Ibu, setelah memahami perubahan yang sedang dan akan terjadi, pertanyaan praktisnya adalah, apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut? Pertama, tingkatkan literasi digital secara bertahap. Tidak perlu langsung menguasai semua teknologi sekaligus. Mulailah dengan yang paling mendasar dan paling langsung berdampak, yaitu aplikasi andal by Taspen. Minta bantuan keluarga untuk mempelajarinya satu langkah demi satu langkah. Kedua, pantau pengumuman resmi secara aktif. Setiap perubahan sistem yang signifikan pasti akan diumumkan secara resmi melalui kanal-kanal resmi Taspen dan kementerian terkait. Pastikan Bapak dan Ibu mengikuti sumber-sumber informasi yang terpercaya untuk tidak ketinggalan pengumuman penting. Ketiga, jaga dokumen pensiun dengan sangat baik. Di era digital sekalipun, dokumen fisik seperti SK pensiun, kartu Taspen, dan dokumen-dokumen penting lainnya tetap memiliki nilai yang sangat besar. Simpan dengan baik, buat salinan digital, dan pastikan keluarga mengetahui keberadaannya. Keempat, bangun komunikasi yang aktif dengan Taspen. Jangan hanya menghubungi Taspen ketika ada masalah. Bangun kebiasaan untuk secara proaktif mengecek status pembayaran, memperbarui data yang perlu diperbarui, dan bertanya jika ada hal yang tidak dipahami. Hotline Taspen di 1819 tersedia untuk membantu. Kelima, libatkan generasi muda dalam keluarga. Anak dan cucu yang lebih familiar dengan teknologi dan perkembangan kebijakan bisa menjadi mitra yang sangat berharga dalam membantu Bapak dan Ibu mengnavigasi perubahan yang terus terjadi. Optimisme yang beralasan untuk masa depan Bapak dan Ibu menjelang penutupan video hari ini, kami ingin menyampaikan satu perspektif yang sangat penting, yaitu alasan untuk tetap optimis dalam menghadapi semua perubahan yang sedang terjadi. Perubahan dan transformasi dalam sistem pensiun ASN memang bisa terasa mengkhawatirkan bagi sebagian orang. Ada ketidakpastian, ada hal-hal baru yang perlu dipelajari, ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Namun, ada satu fakta yang harus selalu dipegang teguh. Negara membutuhkan para pensiunan jauh lebih dari yang mungkin Bapak dan Ibu sadari. Para pensiunan ASN adalah simbol dari pengabdian dan dedikasi yang menjadi fondasi dari fungsi pemerintahan.
Kesejahteraan para pensiunan adalah cerminan dari komitmen negara terhadap mereka yang telah memberikan yang terbaik selama masa aktifnya. Setiap reformasi yang dilakukan, setiap transformasi yang terjadi, pada akhirnya bertujuan untuk membuat sistem lebih baik, lebih efisien, dan lebih mampu melayani para penerima manfaat dengan cara yang lebih baik. Itu adalah arah yang benar dan patut disambut dengan optimisme. Bapak dan Ibu pensiunan yang sangat kami hormati, itulah panduan lengkap tentang masa depan sistem pensiun ASN dan transformasi yang sedang terjadi per 16 Maret 2026. Pesannya sangat jelas. Perubahan itu pasti, namun hak Bapak dan Ibu terlindungi. Transformasi digital membawa kemudahan, namun perlu adaptasi. Dan dengan keterlibatan aktif dan persiapan yang baik, Bapak dan Ibu bisa menghadapi setiap perubahan dengan tenang dan percaya diri. Indonesia membutuhkan para pensiunan yang bijak, yang adaptif, dan yang terus berkontribusi meskipun sudah tidak aktif bertugas. Karena kebijaksanaan dari pengalaman puluhan tahun adalah aset yang tidak ternilai bagi bangsa ini. Tekan like, subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, dan share kepada seluruh pensiunan dan keluarga pensiunan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.